Shalom. Saya menyapa kembali saudara di hari yang penuh dengan sukacita ini, khususnya bagi bangsa kita Indonesia, di mana hari ini adalah hari yang istimewa. 76 tahun yang lalu, saudara-saudara, bangsa kita melalui proklamator telah menyampaikan dan mengabarkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada memberkati bangsa Indonesia. Apapun persoalan yang ada, Indonesia sudah merdeka. Apapun saudara-saudara yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, Indonesia sudah merdeka. Dan setiap persoalan-persoalan yang ada pasti bisa diatasi. Oleh karena Tuhan menyertai bangsa kita Indonesia. Dan bagaimanapun keadaan yang ada, Tuhan telah menyediakan semua yang dibutuhkan di dalam bangsa ini untuk mengatasi setiap persoalan. Mari kita sejenak berdoa memberkati bangsa kita ini. Terima kasih Tuhan, 76 tahun Indonesia menikmati kemerdekaan yang telah Engkau karuniakan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan Indonesia. Dalam segala persoalan yang dihadapi, Engkau ada memberikan kemampuan, menempatkan orang-orang yang tepat, yang Kau pilih ya Tuhan, untuk menyelesaikan, untuk ya Tuhan mengatasi setiap persoalan yang ada di bangsa ini. Dalam kuasa dan kekuatan Roh-Mu yang kudus bekerja atas bangsa ini. Kami berkati bangsa ini bangkit, bertumbuh, bangsa yang kuat, bangsa yang menikmati kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran-jajaran pemerintahan yang ada sampai ke pelosok-pelosok. Anugerah Tuhan bersama mereka, diberi hati yang takut akan Tuhan, menjalankan amanah dengan baik. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas bangsa Indonesia. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur 76 tahun saudara-saudara bukan waktu yang singkat yang telah dinikmati oleh bangsa kita Indonesia dalam menikmati kemerdekaan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan melalui pengorbanan para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita di dalam merebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, untuk sebuah kemerdekaan senantiasa ada korban yang mendahuluinya, barulah kemerdekaan dapat diraih. Ada perjuangan, peperangan yang keras terjadi, saudara-saudara. Demikian dalam hidup kita. Saya sampaikan dalam seri pertama kemarin, bagaimana saudara-saudara peperangan sudah dilakukan oleh seorang pahlawan yang tanpa mengenal dosa, yang tidak mengenal dosa, yang tidak berdosa, saudara-saudara, tetapi telah dibuat menjadi dosa, supaya setiap orang berdosa dimerdekakan. Dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan maut, dan dia sudah mengalahkan iblis. Karena itu, firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, yang akan kita masuki dan renungkan bersama-sama, Galatia pasal 5, ayat 1 berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, maka seorang pahlawan itulah
yang memberi kemerdekaan kepada kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus karena Dia telah memerdekakan kita. Kita telah merdeka, saudara-saudara. Katakan bersama saya sudah merdeka. Saudara bisa menuliskan di bawah kolom komentar bahwa saya sudah merdeka. Amin. Nah, kita sudah merdeka, saudara-saudara, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah memberikannya secara cuma-cuma. Dia yang berperang, saudara-saudara. Dia yang memenangkan peperangan itu dan memberikan kemenangan kepada kita. Kita hanya hidup menikmati kemerdekaan itu, saudara-saudara. Dan kita harus ingat bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus adalah kemerdekaan tanpa batas. Ada banyak orang, saudara-saudara, termasuk orang-orang yang percaya Yesus, yang belum merasa merdeka dengan penuh. Padahal saudara-saudara kita sudah merdeka. Karena apa? Karena Kristus sudah memberi kemerdekaan itu secara gratis. Namun banyak orang, saudara, karena pikirannya tertipu oleh iblis atau pengajaran-pengajaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran, kuasa dari korban Kristus itu, saudara, yang telah memperjuangkan kemerdekaan itu. Sehingga banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang masih merasa belum merdeka. Mereka masih berusaha untuk merdeka. Mereka masih berusaha, saudara-saudara, untuk layak. Mereka masih berusaha supaya bisa benar. Mereka masih berusaha supaya bisa kudus. Mereka masih berusaha biar dia layak. Mereka masih berusaha supaya dikasihi oleh Allah. Mereka masih terus berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Padahal dia sudah dimerdekakan dari semua itu. Ketika Kristus, saudara-saudara, masuk di atas kayu salib, naik di kayu salib, dia, saudara-saudara, menanggung semua dosa. Dia menanggung ketidaklayakan kita. Dia menanggung ketidakberkenanan kita. Dia menanggung, saudara-saudara, kepahitan, semua kehancuran hati kita. Dia menanggung semua, saudara-saudara, derita hidup kita. Dia menanggung segala sesuatu yang terburuk di hidup kita. Dia menanggung kesalahan kita, kejahatan kita, dipikulnya di dalam tubuhnya. Dia menanggung kelemahan dan penyakit-penyakit kita, saudara-saudara. Dia mematahkan kutuk itu di atas kayu salib, saudara-saudara. Dia telah menyelesaikan semua itu. Dia menanggung, saudara-saudara, semua yang terburuk. Dia menanggung ketidakbenaran kita. Dia menanggung ketidakkudusan kita. Dan dia berkata, saudara-saudara, merdeka, sudah selesai. Dia telah membayar lunas itu semua. Dan dia telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita tanpa ada batas. Sehingga saudara-saudara, karena dia sudah menanggungnya, maka di mata Allah, ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, setiap orang percaya adalah orang benar. Setiap orang percaya adalah orang kudus. Setiap orang percaya adalah imam, berarti dia layak di hadapan Tuhan. Berarti dia berkenan di hadapan Tuhan. Setiap orang percaya, dikatakan 1 Petrus 9 adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara-saudara, berarti setiap kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, semua yang buruk telah ditanggungnya dan semua sudah dibayarnya di atas kayu salib. Pembayaran sudah selesai. Kita merdeka sepenuh-penuhnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi mau diperhamba, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan yang baru atas hidupmu, saudara, dengan harus berjuang, dengan harus berusaha, sementara Kristus telah mengaruniakan itu kepada kita, saudara-saudara, dengan
cuma-cuma. Kita telah merdeka dari dosa. Kita telah merdeka dari kutuk. Kita telah merdeka dari semua tuntutan hukum Taurat. Kita telah merdeka, saudara-saudara, secara sepenuhnya dari segala kejahatan si iblis atas hidup ini. Kita merdeka dari penguasaan dosa. Kita merdeka dari penguasaan iblis. Kemerdekaan yang Yesus berikan adalah kemerdekaan yang tidak tak terbatas. Kita berbicara, saudara-saudara, tanpa batas, bahwa Tuhan memberi kemerdekaan tanpa batas, saudara-saudara. Apapun persoalan di hidup ini, kita sudah diberi kuasa kemerdekaan. Sama seperti bangsa Indonesia, diberi kemerdekaan bukan berarti tidak ada masalah. Diberi kemerdekaan, saudara-saudara, Indonesia 76 tahun merdeka bukan berarti tanpa persoalan, tanpa problema. Begitu banyak dan kompleks persoalan. Tetapi Tuhan juga telah memberi kemampuan bagi bangsa ini, yaitu, saudara, kuasa kemerdekaan untuk mengekspos semua kemampuan yang ada di dalam diri, untuk menyatakan kepada setiap persoalan bahwa Indonesia sudah merdeka. Inilah kemerdekaan yang tidak terbatas. Bahwa saudara-saudara, di dalam pengiringan kita kepada Kristus bukan tanpa problema, bukan tanpa masalah, bukan tanpa persoalan dan pergumulan hidup, saudara-saudara. Begitu banyak menimpa pada hari-hari ini khususnya. Orang-orang ditimpa oleh ketakutan yang sangat besar. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, ini adalah saat di mana kita mengekspos kemerdekaan kita, saudara-saudara. Di mana kemerdekaan yang tidak terbatas, kuasa kemerdekaan Kristus, yaitu kuasa kehidupan Kristus di dalam kita inilah bisa dinyatakan di setiap pergumulan itu. Dengan melawannya dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Bahwa engkau menghadapi semua, saudara-saudara. Ketika dosa datang mengintip, engkau dapat berkata, Tuhan terima kasih, dosa tidak berkuasa atasku. Ketika engkau mengalami persoalan-persoalan ekonomi, engkau dapat berkata, Tuhan terima kasih, karena aku tahu Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita hidup, saudara-saudara, bukan berdasarkan gaji, pendapatan, upah kita, tapi kita hidup berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Allah yang telah dicurahkan kepada kita melalui Kristus Yesus yang telah menebus kita sempurna adanya. Perkatakan kebenaranmu, saudara-saudara, itulah memproklamirkan kemerdekaan kita, bahwa kita sudah merdeka. Dan kemerdekaan kita tidak bisa lagi, saudara, dirampas oleh siapapun. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh sempurna. Tuhan berikan ada kuasa ketika kita sudah merdeka untuk memutuskan hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita hadapi. Apakah kita memutuskan yang baik atau yang buruk yang kita mau jalani, tergantung kepada keputusan. Tetapi pilihlah yang baik, saudara, yaitu dengan berjalan dalam kebenaran firman Allah. Karena itulah yang telah memerdekakan kita. Dan dengan firmanlah, saudara, kita berjalan, maka, saudara, kemenangan dan kemerdekaan terus menjadi bagian milik kita. Kita terus melangkah di dalam kemerdekaan yang sejati yang Kristus Yesus telah berikan. Maka dosa tidak bisa lagi berkuasa atas kita. Iblis tidak berkuasa dengan segala pergumulan yang dia bawa ke dalam kehidupan kita, saudara. Kita sudah merdeka. Saudara sudah merdeka. Dan saudara punya kuasa kehidupan kemerdekaan Kristus di dalam engkau untuk mengatasi segala persoalan itu. Dengan tetap bersyukur, dengan tetap memuji menyembah Tuhan, dan menghadapi semua dalam kuasa kehidupan Kristus di dalam engkau. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang tanpa batas. Tuhan memberikan juga kemerdekaan kepada kita tanpa batas di dalam kita mengampuni. Saudara-saudara, kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk mengampuni adalah tanpa batas.
Saya mau katakan saudara-saudara bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama saja. Kekristenan sesungguhnya bukanlah agama, saudara-saudara. Karena agama tidak memberikan pengharapan yang sesungguhnya. Sejarah membuktikan, saudara-saudara, bahwa perang terbesar yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia yang pernah ada sampai hari ini, itu karena agama. Agama, saudara-saudara, hanya menuntut penghukuman. Bahwa kalau engkau melakukan ini, maka engkau benar. Tetapi kalau engkau tidak melakukannya atau melanggarnya, maka hukuman akan datang atas hidupmu. Engkau akan dimusnahkan. Agama, saudara-saudara, ketika terjadi perbedaan satu dengan yang lain, maka agama mendatangkan saudara-saudara satu dengan yang lain, perang antar saudara. Bisa saling membinasakan, bisa saling membunuh karena mempertahankan agama. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, agama berbicara legalitas, yaitu saudara-saudara, agama itulah legalisme. Agama selalu menuntut engkau harus melakukan ini. Jangan sampai tidak engkau begini. Jangan sampai engkau tidak begitu. Engkau harus taat. Engkau harus mengasihi. Engkau harus untuk senantiasa setia. Engkau harus senantiasa sebagai orang yang kudus. Engkau harus benar. Semuanya kita dituntut. Sementara manusia adalah manusia yang berdosa, yang tidak benar, yang tidak kudus, yang semuanya terbalik dari apa yang dituntut. Bagaimana mungkin saudara-saudara manusia bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh? Itu sebabnya pelanggaran demi pelanggaran semakin terjadi. Hukuman-hukuman datang. Sehingga ketika seseorang melanggar dan datang penghukuman, saudara-saudara, maka yang terjadi, dia merasa bahwa apa yang dia hadapi oleh karena kemarahan Allah, oleh karena murka Allah telah datang atas hidupnya. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan, kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan tidak seperti itu, saudara-saudara. Yesus berkata, "Aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan." Dia memberikan, saudara-saudara, datang memberi hidup. Dia bukan datang untuk menghakimi. Dia bukan datang untuk menghukum engkau. Dia bukan datang, saudara-saudara, untuk menyatakan murka Allah ke dalam hidupmu. Dia bukan datang, saudara-saudara, untuk menuntut selama ini yang tidak bisa engkau lakukan, engkau harus dihukum. Tidak. Tetapi kita sudah membacanya dengan sungguh-sungguh di dalam firman Allah, bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dia, saudara-saudara, datang memberi hidup. Dia datang untuk menyatakan kasih Allah kepada engkau. Dia datang, saudara, memberi hidup. Hidup yang kekal. Dia datang memberikan hidup yang menang atas dosa. Dia datang memberikan hidup yang benar. Dia datang memberikan hidup yang kudus. Dia datang memberikan hidup yang membuat engkau layak di hadapan Tuhan. Engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dia datang memberikan hidup, saudara-saudara, yang penuh kasih Allah. Hidup yang bisa mengampuni. Saudara-saudara yang saya kasihi, Dia memberikan kepada kita kemerdekaan untuk bisa mengampuni. Dia telah mengampuni kita, saudara-saudara. Apapun dosa, apapun kesalahan, seberat apapun engkau merasa bahwa engkau tidak layak, engkau tidak pantas, saudara. Tetapi kematian Kristus di kayu salib telah melayakkan saudara, telah memantaskan saudara, telah membuat saudara menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang mulia di mata Tuhan, dan engkau sangat-sangat dikasihi. Dan Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Ketika dia dipaku di atas kayu salib, ketika dia sementara disakiti, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia memberikan pengampunan di dalam derita. Dia memberi pengampunan terhadap orang-orang, saudara-saudara,
yang sedang mencambuk dia, yang sedang menganiaya dia, yang sedang memaku menyalibkan, yang sedang melakukan meludahi, menampar mukanya, dan melakukan menghina dia habis-habisan dengan kata-kata, dengan ludah, dengan semua cacian, makian, pukulan-pukulan, dengan segala bedah, sampai dikatakan dalam Yesaya, rupa pun tidak ada padanya. Kita hanya melihat seonggok daging, saudara-saudara, yang tidak punya bentuk lagi. Hancur! Itu karena dosa saudara dan saya. Dia menanggung itu semua, saudara, di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita diampuni dan memperoleh pengampunan yang tak terbatas. Dia mengampuni saudara bukan karena saudara. Dia mengampuni saudara bukan karena engkau layak, bukan karena engkau pantas, bukan karena engkau kudus, bukan karena engkau benar, bukan karena engkau baik. Tidak. Tetapi saudara, dia mengampuni saudara-saudara karena dia mengasihi saudara dalam segala keadaan apapun engkau. Kasihnya tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Kasihnya tidak bisa, saudara, dibatasi oleh segala kejahatan dan dosa manusia. Dia memberi pengampunan tanpa batas. Itulah sebabnya, saudara, bagi kita orang-orang yang percaya, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni orang lain. Karena pengampunan yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita tanpa batas. Saudara-saudara, semua yang ada pada kita, kasih, belas kasihan sudah dikaruniakan Tuhan ketika kita diselamatkan. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah kemampuan yang ada dalam kita. Kehidupan Yesus, kasih Yesus, semua yang ada dalam kita, pengampunan dari Kristus yang kita terima, itulah yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang yang menyakiti engkau, mungkin suamimu, dia menyakiti engkau berkali-kali, dan berikanlah pengampunan. Petrus bertanya, berapa kalikah Tuhan? 70 kali 7 kali. Tuhan berkata, tidak. 7 kalikah Tuhan? Lalu Tuhan berkata, tidak. 70 kali 7 kali. Tidak terbatas. Tuhan berkata, sebanyak apapun orang menyakiti engkau, engkau bisa mengampuni. Engkau sanggup mengampuni. Karena kasih untuk mengampuni bukan dari dirimu, itu daripadaku. Sudah kukaruniakan kepadamu. Ampunilah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan yang Tuhan berikan itu memiliki kuasa dalam hidup kita. Dan saudara yang saya kasihi, orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup di dalam kepahitan, itu seperti orang yang sedang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Tidak mungkin, bukan? Saudara-saudara yang saya kasihi, jangan mau minum racun lalu berharap orang lain yang menderita. Tidak, yang mati, yang menderita adalah yang minum racun. Kalau engkau masih mau minum racun kepahitan, engkau masih mau minum racun, saudara, kesakit hatian, racun iri hati, racun dendam dalam hidupmu, saudara-saudara, jangan berpikir orang lain yang akan tersakiti atau orang lain yang mati, tetapi engkau yang akan mengalami penderitaan yang tiada akhir itu. Tetapi kalau engkau sadar bahwa Kristus telah mengampuni engkau, dan engkau, saudara-saudara, tahu bahwa kuasa pengampunan jauh lebih besar dari kebencianmu, jauh lebih besar dari segala hal apapun yang orang datangkan kepadamu, maka dengan ringan dan dengan penuh kasih engkau dapat berkata, Tuhan, terima kasih, engkau telah mengampuni saya. Dan dengan penuh hati yang kasih, aku mengasihi dia, aku mengampuni dia, aku memberkati dia, Tuhan. Dan saya bersyukur, Tuhan, karena saya bukan orang sakit hati lagi. Saya adalah orang benar. Saya adalah orang kudus. Saya adalah anakmu. Saya bukan orang yang sakit hati. Saya bukan orang yang mudah tersinggung. Saya bukan orang yang hidup dalam kepahitan dan dendam. Saya sudah merdeka. Saya memiliki kemerdekaan untuk mengampuni. Saya memutuskan untuk selalu mengampuni karena saya memiliki kemerdekaan tanpa batas untuk memberi pengampunan.
Saudara-saudara yang saya kasihi, dan ini semua dapat kita lakukan dengan iman. Karena iman bekerja oleh kasih. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, Tuhan telah memberi kita iman. Iman tanpa batas. Mengapa? Karena iman yang kita miliki bukan dari diri kita sendiri. Iman yang kita miliki ialah iman Kristus di dalam kita. Mungkin tidak besar, hanya sekecil biji sesawi. Tapi Tuhan berkata, engkau punya itu saudara-saudara. Dan engkau dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dari sini ke dalam lautan. Maka dia akan tercampak. Saudara-saudara, iman yang Tuhan beri adalah iman tanpa batas. Bukan masalah besar kecilnya iman, tetapi kualitas di dalam iman itu saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini, orang banyak ketakutan, orang banyak cemas, orang banyak mengalami pergumulan. Orang takut mati, orang takut sakit saudara-saudara. Orang takut dihukum, orang takut dipecat, dan berbagai ketakutan sedang datang ke dalam hidup orang. Orang takut saudara-saudara, jangankan kehilangan pekerjaan. Orang dikurangi gaji saja begitu ketakutannya datang saudara-saudara. Tetapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, gerakkan imanmu. Engkau memiliki iman tanpa batas. Dan iman itu, walaupun mungkin saudara sangat kecil, Tuhan memberi contoh iman biji sesawi. Itulah biji yang terkecil dari semua biji saudara-saudara. Tetapi mengandung potensi yang besar. Ternyata dialah biji sayuran yang terbesar ketika tumbuh. Saudara-saudara menggambarkan kepada kita, jangan anggap remeh iman Kristus yang ada di dalam engkau. Yang mungkin engkau rasa lemah sekali, kecil sekali, tetapi itu cukup kuat saudara-saudara untuk memindahkan gunung ketakutan, untuk menghadang gunung kecemasan, untuk menghadang gunung-gunung pergumulanmu, untuk menghadang gunung-gunung ketakutan, kekhawatiran dalam hidupmu. Saudara-saudara, itu cukup bukan hanya menghadangnya, tetapi memindahkannya saudara jauh dari hadapanmu. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Jangan ragu engkau orang benar di hadapan Tuhan, saudara. Karena Kristus telah membenarkan engkau. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan yang baru lagi, bahwa engkau harus berjuang untuk benar. Tidak. Engkau orang benar, maka engkau hidup dalam kebenaran. Itulah status Anda. Engkau orang kudus, maka engkau hidup kudus. Itulah keberadaanmu yang sesungguhnya. Itulah engkau yang sesungguhnya. Engkau anak Allah. Ketika engkau anak Allah, berarti engkau memiliki DNA. Engkau memiliki kehidupan, kekudusan, kebenaran Allah. Engkau memiliki kehidupan Allah mengalir di dalam engkau. Itulah sebabnya kita diciptakan baru menjadi anak-anaknya, saudara-saudara. Supaya kita menjadi terang di tengah dunia ini. Orang yang berjalan dalam terang, saudara-saudara, dia tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Orang yang berjalan di dalam terang tidak menabrak ke kiri dan ke kanan. Dan orang yang berjalan di dalam terang, dia tahu ketika ada halangan di depannya. Dia tahu jalan mana yang harus dia lalui, cara mengatasinya. Karena semua terang terlihat, saudara-saudara. Yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, engkaulah terang bagi dunia ini. Karena itu saudara miliki iman. Daniel, saudara-saudara, dia berada di negeri yang tidak percaya kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Dan saudara-saudara, satu kali dia dijebak. Bahwa raja mengumumkan, dan ini menjadi ancaman buat Daniel. Seorang yang begitu taat di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Dalam pengiringannya kepada Tuhannya. Dia setia walau dia berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Allah yang dia disembah. Lalu raja memutuskan dalam 30 hari bahwa siapa yang memohon doa kepada Allah lain selain kepada raja, maka dia akan dibuang ke dalam gua singa. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Tentu ada rasa takut. Tentu saudara-saudara ada rasa khawatir. Ada di dalam dirinya. Tetapi saudara-saudara, dia kalahkan semua itu dengan iman yang kokoh.
Dia pergi tetap berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dan saudara-saudara, dia harus menerima konsekuensi atas apa yang tetap dia kerjakan. Dia dibuang ke dalam gua singa yang sudah tidak pernah diberi makan itu. Apa yang terjadi di sana? Malaikat Tuhan datang menutup mulut-mulut singa dan tidak melukai sedikit pun tubuh Daniel. Menjadi teladan iman buat kita, saudara. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Diumumkan juga, raja membuat patung yang begitu tinggi dan siapa yang tidak menyembahnya dalam 30 hari ini tidak sujud, dia akan dibuang ke dalam perapian. Dan Sadrak, Mesak, Abednego, atau Hananya, Misael, dan Azaria dalam nama Ibrani mereka, saudara-saudara, memutuskan untuk tidak menyembah kepada patung. Raja berkata, kalau mengapa kamu tidak menyembah, kamu akan dibuang ke dalam api. Dan dia berkata, ya Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak datang menolong kami, namun kami tidak akan menyembah patung itu. Kami akan tetap menyembah kepada Allah kami. Raja marah, dimasukkan ke dalam api. 3 orang dibuang, tetapi yang muncul di sana ada 4 orang. Allah ada walau di tengah api yang membara, dipanaskan 7 kali api itu dari biasanya, tetapi tidak ada bau asap saja pada tubuh mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, teladan-teladan iman. Yusuf juga, saudara-saudara, dibuang jauh daripada mimpi-mimpinya. Diperlakukan dengan tidak baik, saudara-saudara. Difitnah sampai masuk penjara. Dia tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap menyembah kepada Allah dan tidak melakukan dosa dalam semua itu. Karena dia tahu statusnya. Dia adalah orang yang benar. Dia adalah penyembah Allah yang kudus dan hidup. Dan Allah yang kudus yang hidup, kalau dia berjalan dalam kebenaran, maka dia disertai selalu. Walaupun dia ditindas, dia selalu berhasil, saudara-saudara, sampai menjadi seorang penguasa. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu semua adalah karena iman. Iman Yusuf nyata ketika dia menjadi penguasa dan saudara-saudaranya datang. Lalu saudara-saudaranya takut ketika dia memperkenalkan diri bahwa dialah Yusuf. Tetapi Yusuf berkata apa? Jangan takut. Bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi Allah menyuruh aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Wow, itulah iman, saudara-saudara. Di tengah pergumulan memang tidak ada pertolongan. Dia dimasukkan sumur, tidak ada pertolongan. Dia dijual sebagai budak, tidak ada pertolongan, saudara-saudara. Lalu kemudian dia digoda oleh Tante Potifar, tidak ada pertolongan. Dan saudara, dia dimasukkan penjara karena difitnah, tidak ada pertolongan. Ketika dia menolong 2 juru minum dan juru roti raja, dia dilupakan, tidak ditolong juga, saudara-saudara. Tetapi waktu Tuhan datang, saudara, oleh karena imannya di dalam Tuhan, maka iman menghasilkan buah yang sangat besar dalam hidup daripada Yusuf. Saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi, mungkin imanmu kau rasa lemah hari-hari ini. Mungkin engkau merasa sangat kecil sebesar biji sesawi. Jangan remehkan itu. Karena itu adalah iman yang Tuhan berikan. Imannya Yesus yang telah melakukan perkara-perkara mujizat yang sangat besar. Iman Kristus ada pada kita. Beranjak dari sana, mulai memperkatakan kebenaran-kebenaran iman dalam hidupmu. Ketika aku takut Tuhan, aku tetap percaya. Walau aku tidak disembuhkan sekarang ini, walau aku sekarang ini sudah Tuhan mengalami hal yang buruk ini, aku tidak diberikan lagi Tuhan. Aku sedang kehilangan banyak hal di hidupku. Aku sedang merasa hancur hati. Dalam semua ini aku tetap percaya kepadamu. Dalam semua ini aku tetap tekun di dalam segala kegiatan rohaniku. Karena aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup adalah melakukan seturut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi, yang terpanggil sesuai rencanamu. Saudara yang saya kasihi, Allah tidak punya rancangan yang jahat buat kita. Iblislah yang merancang yang jahat, tetapi Allah membuat semua menjadi perkara yang baik. Karena itu saudara yang saya kasihi, tetap beriman di dalam Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada sekarang terjadi, Allah turut bekerja
dan membuat semua itu menjadi perkara yang baik bagi kehidupanmu. Seperti khotbah saya hari Minggu, saudara-saudara. Kalau iblis memberimu jeruk lemon yang sangat kecut, saudara-saudara, engkau tidak bisa menikmatinya. Apa yang akan Allah lakukan kalau iblis beri engkau lemon yang kecut? Allah sekali lagi akan mengambil gelas, dia akan memeras, lalu kemudian memasukkan gula dan air dan gula. Saudara, memasukkan es batu ke dalamnya, lalu kemudian menambahkan soda, mengaduknya, dan memberikan engkau lemon squash yang begitu segar, saudara-saudara. Oh, iblis mulai merancang yang jahat hari-hari ini. Iblis terus mendatangkan banyak bencana apapun, saudara. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah bagi kita. Dalam firman Tuhan dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Lewat semua yang sedang terjadi, yang kita anggap buruk, dalam pandangan kita ini bencana, dalam pandangan kita ini tidak baik, dalam pandangan kita ini buruk adanya. Tetapi dalam pandangan Allah tidak buruk, bukan bencana, bukan hal yang tidak baik. Karena dia sanggup ubah itu semua untuk kebaikan saudara, kebaikan saya, kebaikan kita semua. Karena itu saudara-saudara, ayo terimalah bahwa engkau sudah merdeka. Engkau sudah merdeka dari dosa. Engkau sudah merdeka dari ketakutan. Engkau sudah merdeka dari kepahitan. Engkau sudah merdeka dari segala saudara-saudara kebencian, dendam. Engkau sudah merdeka. Dan engkau telah memiliki iman. Engkau telah memiliki iman Kristus di dalam dirimu. Dan iman ini adalah iman tanpa batas. Unlimited faith. Iman tanpa batas, saudara-saudara. Dan yang Tuhan berikan kepada kita semua ini adalah kemerdekaan yang gratis. Kenapa gratis? Karena Yesus yang berjuang, Yesus pahlawannya yang berperang dan sudah mengalahkan semua itu. Lalu kemerdekaan dikasihkan kepada kita. Pahlawan-pahlawan Indonesia yang zaman dahulu kala yang melawan para penjajah, saudara-saudara. Kita pada waktu itu tidak bisa belum berbuat apa-apa. Karena apa? Kita belum lahir, saudara-saudara. Mereka yang berjuang mati-matian dan merebut kemerdekaan dan mengaruniakan kemerdekaan itu kepada kita yang ada sekarang. Kitalah yang disebut lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hanya hidup dalam kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, walau penuh pergumulan, saudara-saudara. Tetapi kita tahu kita sudah merdeka. Kita punya kemampuan untuk mengatasi pergumulan itu dengan kuasa kemerdekaan yang ada di dalam kita. Kiranya kebenaran ini menjadi bagian milik saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kepada kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kemerdekaan yang tidak terbatas. Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan akan kemerdekaan yang tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Iman tanpa batas. Sehingga dalam kemerdekaan yang kami terima, kami jalani dalam sukacita. Kami jalani dalam damai sejahtera. Dan syukur senantiasa kepada Tuhan. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu. Engkau sudah dimerdekakan. Hiduplah dalam kemerdekaan. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan yang membuat engkau tidak merasa merdeka. Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami berkati bangsa Indonesia. Bangsa yang jaya. Bangsa yang makmur. Bangkit, tumbuh menjadi bangsa yang besar. Yang memberkati bangsa-bangsa lain. Terpuji Engkau Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saudara sudah merdeka dari segala belenggu dosa. Saudara, kemerdekaan yang kita miliki adalah tanpa batas. Kita merdeka tanpa batas. Kita memiliki kemerdekaan untuk mengampuni tanpa batas. Kita memiliki kemerdekaan beriman tanpa batas. Karena itu,
hiduplah sebagai orang yang sudah merdeka. Merdeka. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.